dari TWA 800 hingga Le Mans tahun 1955, dari kolam renang yang mematikan hingga jembatan yang bergoyang seperti gelombang laut. Kisah-kisah nyata ini lebih mengerikan daripada fiksi. Siapkan dirimu karena kebenaran terkadang lebih gelap dari film horor itu sendiri. Pada malam tanggal 17 Juli tahun 1996, dunia dikejutkan oleh kabar jatuhnya pesawat Transworld Airlines atau TWA penerbangan 800 yang meledak di udara tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York menuju Paris. Lokasi jatuhnya pesawat berada di lepas pantai East Mauritius, Long Island, New York, dan menewaskan seluruh 230 penumpang dan awak di dalamnya. Yang membuat tragedi ini semakin menonjol adalah kenyataan bahwa sebagian besar penumpangnya adalah pelajar dari klub sekolah menengah asal Prancis yang tengah mengikuti program pertukaran budaya. Rekaman berita dari tragedi ini begitu luas dan dramatis sehingga kemudian digunakan dalam film Final Destination sebagai cuplikan untuk menambah realisme dan ketegangan. Final Destination bahkan tidak hanya menggunakan rekaman berita asli dari insiden TWA 800, tetapi juga meminjam berbagai elemen lainnya, seperti keberangkatan kelompok pelajar dalam penerbangan lintas Atlantik. Pasca tragedi, publik dan media sempat menduga adanya unsur kesengajaan seperti bom di dalam pesawat atau serangan rudal dari luar. Banyak saksi mata mengklaim melihat jejak cahaya yang naik ke arah pesawat sebelum ledakan terjadi, yang memicu teori konspirasi mengenai rudal militer yang tidak sengaja mengenai pesawat tersebut. Namun, setelah penyelidikan menyeluruh selama 4 tahun, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat atau NTSB menyimpulkan bahwa ledakan berasal dari tangki bahan bakar tengah yang rusak. Kemungkinan besar karena kabel listrik yang mengakibatkan percikan api di dalam tangki yang hampir kosong. Cuaca panas dan sistem kelistrikan pesawat yang sudah tua memperkuat dugaan ini. Dalam dunia film horor Final Destination, tak sedikit adegan mengerikan yang diam-diam terinspirasi dari tragedi nyata. Salah satunya adalah adegan kecelakaan McKinley Speedway dalam film The Final Destination tahun 2009. Dalam film tersebut, penonton disuguhi gambaran mengerikan, mobil-mobil balap bertabrakan, bagian-bagian mesin berterbangan, dan serpian logam menghantam kerumunan penonton hingga menyebabkan kematian massal. Meskipun terdengar sebagai hasil imajinasi liar Hollywood, ternyata adegan ini memiliki akar yang mencengangkan dalam dunia nyata, yaitu dari bencana balap Le Mans tahun 1955. Salah satu tragedi olahraga paling mematikan sepanjang sejarah. Tanggal 11 Juni tahun 1955, sirkuit Le Mans di Prancis tengah menjadi tuan rumah ajang balap ketahanan 24 jam yang bergengsi. Ribuan penonton memadati tribun dan area di sekitar lintasan, menikmati kecepatan mobil-mobil sport dari berbagai pabrikan ternama seperti Mercedes-Benz, Jaguar, dan Austin Haley. Namun di lap ke-35, hanya dalam hitungan detik, euforia berubah menjadi bencana. Sebuah tabrakan terjadi antara mobil Austin Haley yang melambat untuk masuk pit dan Mercedes-Benz 300 SLR yang dikemudikan oleh pembalap legendaris Pierre Lievech. Ketika Lievech mencoba menghindar, roda mobilnya menyentuh bagian belakang mobil di depannya, melontarkannya ke udara dengan kecepatan tinggi. Mobil Lievech menabrak pembatas beton dan meledak di udara. Kap mesin, blok mesin, dan pecahan logam lainnya terbang ke arah tribun penonton yang hanya berjarak beberapa meter dari lintasan. Dalam sekejap, benda-benda seberat ratusan kilogram menghantam kerumunan, menebas tubuh, menghancurkan kepala, dan membakar penonton hidup-hidup. Akibat dari insiden itu, sekitar 84 orang tewas, termasuk Lievech sendiri. 180-an lainnya luka-luka. Banyak korban tewas seketika karena kap mesin yang menebas tubuh, blok mesin yang menghantam langsung tubuh mereka, dan reruntuhan terbakar yang menyebabkan kebakaran besar. Tragedi ini begitu parah hingga beberapa negara seperti Spanyol, Jerman, dan Swiss langsung melarang balapan mobil selama bertahun-tahun. Bahkan Swiss masih memberlakukan larangan balap jalan raya hingga saat ini. Mercedes-Benz sebagai salah satu tim yang terlibat mundur dari dunia balap untuk waktu yang sangat lama, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral. Salah satu kematian paling brutal dalam film The Final Destination, yang merupakan film keempat dari franchise ini, adalah nasib tragis Han, yang tewas karena tubuhnya tersedot oleh pompa penyaring kolam renang. Dalam adegan mengejutkan itu, tubuh Han terhisap kuat oleh saluran bawah air, hingga organ dalamnya, terutama usus, tercabut keluar dan berserakan di dekat kolam. Namun, kisah yang lebih memilukan datang dari dunia nyata. Pada tahun 2007, seorang gadis Palestina berusia 5 tahun bernama Misbah Basir sedang berlibur bersama keluarganya di Mesir.
Saat bermain di sebuah kolam renang yang baru dibangun, ia duduk di atas katup penyedot di dasar kolam. Tanpa perlindungan pengaman, katup tersebut menciptakan tekanan hisap yang begitu kuat, hingga usus Bashir robek dan tersedot keluar dari tubuhnya. Bashir langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani transplantasi usus, hati, dan pankreas. Namun tubuh kecilnya tidak kuat. Ia meninggal pada tahun 2008, setahun setelah insiden tersebut, akibat komplikasi medis yang berkepanjangan. Kematian Han dalam The Final Destination bisa jadi terlihat berlebihan, tetapi justru mencerminkan kekerasan dunia nyata yang seringkali luput dari perhatian. Kisah nyata seperti Bashir menunjukkan bahwa horor sejati tak selalu datang dari hantu atau monster, tetapi dari kelalaian kecil dan mekanisme berbahaya yang luput diawasi. Tragedi seperti ini juga menjadi pengingat keras akan pentingnya standar keselamatan dalam fasilitas umum, terutama yang digunakan oleh anak-anak. Adegan pembuka Final Destination 5 menampilkan momen menegangkan. Runtuhnya sebuah jembatan gantung yang menewaskan banyak orang dalam sekejap. Bukan hanya adegan aksi biasa, momen ini ternyata terinspirasi dari insiden nyata yang sangat terkenal dalam sejarah teknik sipil. Runtuhnya jembatan Tacoma Narrows di Washington, Amerika Serikat pada 7 November tahun 1940. Dijuluki Galloping Gertie karena gerakannya yang tidak normal, jembatan Tacoma Narrows dibuka pada Juli 1940 dan merupakan salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia saat itu. Namun hanya berselang 4 bulan, jembatan ini runtuh akibat angin kencang yang membuatnya berayun liar seperti pita, menciptakan gelombang besar sepanjang struktur jembatan. Rekaman hitam putih dari insiden ini bahkan memperlihatkan bagaimana jembatan itu berombak hebat, seolah-olah terbuat dari karet, bukan baja dan beton. Meskipun tidak ada korban manusia, runtuhnya jembatan ini menjadi pelajaran pahit dalam dunia teknik sipil. Perancangnya yang kurang mempertimbangkan efek aerodinamika membuat struktur jembatan tidak stabil saat terkena angin, dan sejak saat itu, teknik pembangunan jembatan gantung di seluruh dunia mengalami revolusi besar. Dalam Final Destination 5, jembatan yang runtuh digambarkan dengan efek sinematik dramatis, retakan struktural, tiang patah, dan korban berjatuhan ke sungai. Meskipun jauh lebih ekstrim dari kenyataan, film ini tetap menjadi pengingat bahwa bahaya bisa datang dari kegagalan struktural yang tak terduga, seperti yang pernah terjadi di Tacoma Narrows. Salah satu kematian yang paling mengejutkan di Final Destination 5 adalah saat seorang karakter tewas secara tragis dalam ruang terapi akupuntur. Ia terjatuh dari meja perawatan dan tubuhnya tertusuk puluhan jarum akupuntur. Walaupun akupuntur tidak secara langsung yang menyebabkan kematiannya, namun dunia medis mencatat bahwa kematian akibat akupuntur bukanlah isapan jempol. Faktanya, 86 kasus kematian akibat prosedur ini pernah tercatat secara resmi di Cina dan Jepang. Dalam banyak kasus nyata, kematian bukan terjadi karena luka luar yang ekstrim seperti di film, melainkan karena kondisi mematikan yang disebut pneumotoraks. Ini terjadi ketika jarum menembus terlalu dalam, udara masuk ke rongga pleura, yaitu ruang antara paru-paru dan dinding dada. Akibatnya paru-paru mengempis, menyebabkan gagal napas jika tidak segera ditangani. Pasien biasanya mengalami sesak napas mendadak, nyeri dada, hingga kehilangan kesadaran. Jika tidak segera diberi tindakan medis seperti pemasangan tabung dada, pneumotoraks bisa berujung pada kematian. Dari catatan kasus, pasien yang meninggal berusia 26 hingga 82 tahun. Banyak diantaranya adalah orang sehat yang hanya mencari pengobatan alternatif untuk masalah umum seperti nyeri punggung, migrain, atau stres. Dalam beberapa kasus, akupuntur dilakukan oleh praktisi tidak berlisensi atau kurang terlatih, yang meningkatkan risiko komplikasi fatal. Dalam film Final Destination 2, salah satu kematian paling ikonik adalah nasib tragis Nora Carpenter yang terpenggal oleh pintu lift. Adegan itu sangat mengejutkan. Pintu lift menutup ketika leher Nora tersangkut, lalu lift bergerak naik menyebabkan kepalanya terpotong secara mengerikan. Meski tampak seperti mimpi buruk sinematik, ternyata adegan ini punya akar di dunia nyata. Dr. Hitoshi Nikaido, seorang dokter bedah berusia 35 tahun di rumah sakit Saint Joseph, mengalami kecelakaan fatal mengerikan saat ia hendak masuk ke dalam lift. Pintu lift tiba-tiba menutup pada bahunya. Sebelum ia bisa menarik diri, lift bergerak naik. Akibatnya, kepalanya terjepit dan sebagian besar kepalanya terpenggal oleh langit-langit lift yang terus naik. Insiden mengerikan itu disaksikan oleh seorang perawat yang ada di dalam lift. Tragedi ini mengejutkan publik dan memicu penyelidikan besar-besaran terhadap keamanan sistem lift di rumah sakit dan gedung-gedung umum.
Lift adalah benda yang kita gunakan setiap hari tanpa berpikir panjang, menjadi simbol ancaman tak terduga dalam film ini. Kasus Dr. Nikaido mengingatkan kita bahwa bahaya bisa muncul dari sistem mekanis yang seharusnya aman, dan bahwa inspirasi horor terkadang berasal dari tragedi nyata yang lebih menakutkan daripada fiksi. Fiksi hanya bayangan, tapi kenyataan meninggalkan luka yang tak bisa disensor. Jika video ini membuka mata kamu soal bagaimana tragedi nyata bisa menginspirasi kisah-kisah horor yang kita tonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk video-video pembahasan yang berhubungan dengan dunia perfilman.